Apakah ini bisa menjadi tanda atau dianggap menjadi tahun terakhir atau kesempatan terakhir bagi pegawai honorer dan non-ASN itu untuk mendaftar sebagai P3K, Pak? Apakah ini bisa menjadi tanda atau dianggap menjadi tahun terakhir atau kesempatan terakhir bagi pegawai honorer dan non-ASN itu untuk mendaftar sebagai P3K, Pak? Kalau kebijakan bahwa XTHK 2, tenaga non-ASN yang ada di status BKN hanya bisa mendaftar angkutan ini sebagai kesempatan untuk mendaftar terakhir, saya kira tidak. Tapi kebijakan yang sedemikian rupa untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang ada, ini yang tahun inilah. Kalau tidak semuanya terserap, kan begini, ke depan prioritas itu P3K. Ke depan tahun depannya, tahun-tahun seterusnya itu kemungkinan besar antara CPNS dan P3K akan lebih ke P3K. Tapi P3K yang tahun-tahun ke depan bukan dikhususkan untuk penyelesaian tenaga non-ASN ini. Tapi teman-teman yang ada di database tenaga non-ASN bisa ikut diseleksi di tahun depan. Tahun depan seperti itu ya. Kebijakannya pasti mengikuti kebijakan tahun-tahun seterusnya. Nah, benar. Gitu, bisa jadi ada passing grade. Benar. Gitu ya, bisa jadi syarat-syarat lain. Apalagi ini sedang disusun RPP tentang manajemen ASN. Ya, jadi kemungkinan ada perubahan-perubahan kebijakan terkait dengan penataan tenaga non-ASN maupun terkait dengan seleksi calon ASN. Nah, terkait kebijakan BKN ini, Pak, ada pertanyaan nih. Sebenarnya dalam proses seleksi P3K ini yang berwenang, Pak, mengangkat para pelamar ini meloloskan sampai jadi P3K itu siapa, Pak? Dan apa sih tupoksi atau wewenang BKN dalam seleksi P3K ini, Pak? Oke. Silakan. Yang berwenang meloloskan, gimana ya saya menjawabnya? Yang berwenang meloloskan atau bisa membuat seorang pelamar lulus dan dia akan jadi P3K sebetulnya aturan. Aturan, bukan siapa-siapa, bukan. Aturannya ini. Kita firm dengan aturan itu, lolos. BKN hanya memfasilitasi untuk tesnya. Instansi hanya memang punya kewenangan untuk mengangkat. Tapi tidak sembarang mengangkat kan, harus sesuai dengan aturan tadi. Iya. Jadi yang paling utama yang bisa meloloskan seorang untuk diangkat menjadi P3K, ya yang bersangkutan sendiri. Dengan usahanya gitu ya, Pak, dan mengikuti aturan yang sudah ada seperti itu. Pengadaan P3K tahun 2024 khusus untuk tenaga non-ASN, fakta atau opini? Opini. Kenapa, Pak? Pengadaan P3K tahun 2024 ini tidak hanya dikhususkan untuk tenaga non-ASN, karena di sana ada juga yang XTHK 2, honorer kategori 2 yang belum terangkat pada saat adanya kebijakan pengangkatan tenaga honorer baik kategori 1 maupun kategori 2. Seleksi P3K 2024 dianggap hanya formalitas. Para pelamar otomatis diangkat menjadi P3K, fakta atau opini? Opini lagi. Kenapa, Pak? Karena begini, yang pertama dan utama adalah tersedianya formasi jabatan. Sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Sekarang tersedia 1,01. Dari sisi tenaga non-ASN yang ada di database itu 1,3 kalau tidak salah. Benar. Itu saja sudah terlihat. Kalau yang 1,3 semua mendaftar, pasti ada yang tertinggal. Belum yang THK 2. Belum yang tenaga non-ASN non-database. Di samping tenaga THK 2 ada juga tenaga non-ASN non-database. Jadi tidak hanya untuk khusus yang tenaga non-ASN yang ada di database untuk P3 tahun ini. Jadi syarat untuk yang pertanyaan kedua saya lanjutkan. Syarat pertama adalah tersedia informasi atau kebutuhannya. Ya, sesuai dengan jabatan, sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Dan itu untuk masing-masing instansi, bahkan masing-masing lokasi. Ya, misalnya guru di SD ini, kelas ini walaupun bisa optimalisasi. Ada memang yang mengelompokkan, instansi ada yang mengelompokkan, tapi secara umum detail formasinya. Dan tidak semua instansi mengalokasikan sesuai dengan kondisi baik XTHK 2, tenaga non-ASN masuk database, maupun tenaga non-ASN yang tidak masuk database. Tidak semua menyiapkan formasi sesuai dengan kondisi nyata. Contoh, di Kementerian Sosial ini sekarang mungkin masih ada sekitar 40.000 yang tidak masuk database. Formasi yang disediakan
di samping yang masuk database itu ada beberapa ribu, mungkin masih ada ribuan. Sorry kalau saya ralat, saya tidak tahu angka pastinya, tapi ribuan pasti yang belum masuk database. belum masuk database. Oke. Formasi yang disediakan tidak sampai segitu. Kalau mereka semua mendaftar, berarti tidak ada yang tidak terangkat kan? Benar, benar. Berarti seleksinya bukan formalitas kan? Seleksi P3K tahun ini merupakan kesempatan terakhir untuk penyelesaian tenaga non-ASN. Fakta atau opini? Opini. Opini. Wah, opini lagi. Kenapa tuh, Pak? Opini. Iya. Kebijakan pemerintah memang akan diselesaikan terakhir Desember 2024. Itu di kesepakatan pemerintah dan DPR. Ya. Dan pemerintah dalam ini eksekutif, presiden, menteri dan kita ini sudah membuat kebijakan untuk menyelesaikan di tahun 2024 ini. Tapi penyelesaian itu ini juga nyambung ke kuis yang kedua. Saling terkait berarti Iya, ya, Pak? menyambung kedua kan. Bisa selesai tahun ini kalau datanya minimal THK2 dan tenaga non-ASN yang masuk database itu semua instansi mengakomodir dari sisi formasinya untuk itu. Oke. Paling tidak selesai di situ. Bisa kita bilang bagi tenaga non-ASN yang database bisa jadi menjadi kesempatan terakhir karena memang selesai. Pasti keangkat kalau kondisinya seperti itu. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kondisi penetapan formasinya tidak seperti itu. Di database BKN saja 1,3. Ya. Nah, Belum yang tidak masuk database. formasinya 1,01. Benar. Ada selisih 300 300.000. ribuan. Ya, benar. Ya, mungkin akan berkurang karena ada seleksi CPNS nantinya. Mungkin ada yang milih CPNS kan. Belum yang tenaga non-ASN yang tidak di luar database, dalam arti ada instansi yang mungkin dari sisi PHK2 dan tenaga non-ASN yang di database jumlahnya mungkin hanya 100, tapi dia menyediakan formasi 500 karena yang 400 untuk mengakomodir yang tenaga non-ASN yang non-database. Tapi di sisi lain ada juga instansi yang punya tenaga XTHK2 dan tenaga non-ASN 2.000, tapi hanya menyediakan formasi 1.000 karena keterbatasan anggaran. Apakah nanti ada kebijakan lagi? Saya tidak bisa memastikan itu. Tapi upaya pemerintah untuk menyelesaikan tahun ini 2024 sudah ada. Sudah dilaksanakan. Hanya memang ada keterbatasan. Instansi tidak semuanya menyediakan formasi sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya atau dengan database, dengan data tenaga non-ASN yang sebenarnya, karena ada alasan keterbatasan anggaran, ada prioritas dan seterusnya. Apakah tahun depan ada kebijakan untuk penyelesaian lagi? Kita lihat aja nanti. Kalau kebijakannya benar sekali, Pak Deputi. Terima kasih bagi Sobat BKN yang mau mendaftar seleksi P3K 2024. Jangan lupa untuk membaca surat keputusan Menpan RB tentang mekanisme seleksi P3K 2024 terlebih dahulu untuk mengetahui lebih jelas tentang syarat dan ketentuannya.